Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arifin, mahasiswa BINUS University, jurusan Computer Science dari kelas JRCA kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait hasil laporan dari Project Based Learning terkait topik kesetaraan gender dalam perspektif Pancasila, menjembatani peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Latar belakang masalah dari topik ini adalah yang pertama, kesetaraan gender adalah isu global yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Lalu yang kedua, perempuan masih menghadapi hambatan seperti kesenjangan upah, diskriminasi, dan stereotip gender. Laki-laki juga didominasi ekspektasi sosial untuk menjadi pencari nafkah utama. Lalu yang terakhir adalah diharapkan nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih setara. Rumusan masalah dari topik ini, yang pertama adalah bagaimana ekspektasi sosial mempengaruhi peran gender dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, apa tantangan utama dalam menghadapi ekspektasi sosial terkait peran gender. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mendukung kesetaraan gender. Dari rumusan masalah berikut, kami telah menyusun 3 pertanyaan dengan rumusan masalah tadi, dan kami telah melakukan wawancara terhadap 8 narasumber dari berbagai tempat seperti di masyarakat, di lingkungan rumah, dan juga di lingkungan pekerjaan. Dan hasil temuannya terkait bagian yang pertama, yaitu terkait pengaruh ekspektasi sosial terhadap peran gender. Hasilnya adalah ekspektasi sosial masih memengaruhi kehidupan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Perempuan sering menghadapi tantangan lebih besar dalam dunia kerja untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan laki-laki. Selain itu, ada ekspektasi sosial bahwa perempuan harus mengutamakan peran domestik, yaitu menjadi ibu rumah tangga dibandingkan bekerja, dan laki-laki diharapkan menjadi mencari nafkah yang utama. Lalu untuk masalah yang kedua, tantangan dalam menghadapi ekspektasi sosial, hasil yang telah kita temukan bahwasannya narasumber mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu meliputi budaya patriarki yang masih kuat, beban ganda bagi perempuan yang bekerja dan mengurus rumah tangga, serta kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan kesempatan kepemimpinan. Selain itu, masih ada perbedaan dalam hal gaji dan promosi yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Lalu untuk masalah yang ketiga, hasil temuannya adalah terkait kontribusi nilai Pancasila dalam kesetaraan gender. Hasilnya adalah nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, dapat menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, seperti program pemberdayaan perempuan, kebijakan gaji setara, dan promosi inklusif merupakan contoh konkret dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mendukung kesetaraan gender. Pendidikan dan kampanye kesetaraan juga menjadi langkah penting untuk mengubah pola pikir masyarakat. Solusi yang ditawarkan dengan masih ditemukannya tantangan yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang pertama melalui edukasi dan kampanye tentang pentingnya kesetaraan gender. Lalu dengan mendorong perubahan pola pikir yang lebih inklusif. Lalu yang selanjutnya, peningkatan akses pendidikan. Memastikan akses pendidikan setara, terutama bagi perempuan. Lalu memasukkan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah agar pola pikir ini tertanam dari kecil dan ketika kita sudah dewasa bisa mengimplementasikannya dengan baik. Lalu yang ketiga, kebijakan inklusif di dunia kerja seperti gaji dan promosi adil tanpa diskriminasi gender, lalu kesempatan kepemimpinan setara dan fasilitas kerja yang mendukung keseimbangan hidup. Lalu adanya juga cuti melahirkan bagi ayah dan perlindungan dari pelecehan di tempat kerja. Lalu juga ada program pemberdayaan perempuan dan juga penerapan kebijakan berbasis Pancasila seperti dukungan terhadap program pemerintah seperti program pemberdaya Indonesia Maju. Refleksi pribadi yang saya alami dalam melakukan proyek ini adalah tentunya saya jadi bisa lebih mengetahui bagaimana kondisi di masyarakat terkait kesetaraan gender itu sendiri. Jadi setelah saya mencoba langsung terjun ke dalam masyarakat, saya menyadari bahwasannya ekspektasi sosial itu masih membebani terutama untuk laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Sepertinya laki-laki masih harus menjadi orang yang bisa memprovide dan protect, dan juga perempuan harus menjadi seseorang yang lebih fokus terhadap keluarga. Lalu juga di mana kesetaraan gender pun terutama di Indonesia ini sudah mulai berkembang, terutama di perusahaan yang mungkin notabene startup,
yang udah lebih maju, dan juga di tempat-tempat yang kota-kota yang udah maju juga. Namun seperti di daerah-daerah terpencil dan juga sektor-sektor korporat itu pun masih masih mungkin masih belum setara terjadinya kesetaraan gender. Lalu selanjutnya, untuk melakukan perubahan yang dimana kesetaraan gender itu terwujud, diperlukannya edukasi dan kebijakan yang adil dari pemerintah, dan penerapan nilai-nilai Pancasila pun yang harus lebih maksimal. Dan terkait dalam proyek ini pun saya mendapatkan ilmu yang dimana saya bisa langsung menanyakan kondisi sosial yang ada di masyarakat langsung terhadap orang-orang terdekat, mungkin terutama pada saat itu saya melakukan di lingkungan uh, pekerjaan saya pribadi. Itu terkait referensi pribadi. Lalu kesimpulannya adalah kesetaraan gender di Indonesia sedang berkembang, tetapi masih membutuhkan usaha bersama. Diperlukan penerapan nilai Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Seperti yang pertama, kesimpulannya adalah kemajuan kesetaraan gender mulai diterima masyarakat. Meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Lalu yang kedua adalah tantangannya masih ada, perempuan masih harus berjuang untuk kesetaraan di dalam dunia kerja, terutama dalam kepemimpinan dan gaji. Lalu juga terkait pandangan sosial, peran laki-laki sebagai dominan dalam keluarga dan masyarakat mulai bergeser. Kesadaran akan kerjasama antara laki-laki dan perempuan pun semakin meningkat. Lalu yang keempat adalah terkait peran Pancasila dalam kesetaraan gender. Terkait sila kedua dan sila kelima, mendukung kesetaraan gender. Dan yang terakhir adalah jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik, saya yakin kesetaraan gender ini dapat terwujud dan dalam praktik yang nyata. Mungkin sekian dari hasil pemaparan laporan terkait topik kesetaraan gender dalam Pancasila ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.